Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah rahimahumullah, syukur alhamdulillah di malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka kajian Al-Islam yang dilaksanakan setiap hari Senin sekali. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, di setiap pengajian itu yang terpenting adalah menambah ilmu kita sekaligus menambah keimanan kita. Dengan ilmu itu kita beramal, dengan iman kita bersemangat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan iman itu merupakan suatu kebahagiaan bagi kita dan juga merupakan suatu syarat untuk masuk surga. Maka memperjuangkan iman takwa ini berarti penting. Di dalam Quran disebutkan bahwa nanti yang masuk surga itu orang-orang yang iman dan amal soleh dan juga takwa. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surga Firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Ini Quran yang menjelaskan tentang orang yang takwa juga demikian. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduas samawati wal ard, dan bersegeralah kamu kepada surga yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang yang takwa. Jadi ini adalah penjelasan-penjelasan daripada Al-Quran. Kemudian kalau kita dalam membanggakan organisasi itu boleh-boleh saja, tapi sebagai alat perjuangan, bukan tujuan. Alat perjuangan, tempat berjuang. Justru kalau membanggakan kelompok, itu jatuhnya bisa jatuh pada syirik. Di dalam Quran surat 30 ayat 30 kalau tidak salah, ayat 32. Wala takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang dimaksud orang musyrik di sini? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Nah, ini banyak seperti. Makanya ada orang yang mengklaim gak sebelum swarga nek kelompokku. Kan banyak seperti itu. Zamannya Nabi sudah pernah itu. La yadkhulul jannah ila hudan au nasara tilka amaniyuhum, tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Itulah angan-angan mereka.
Lalu Nabi diperintahkan oleh Allah, kul fa'tu burhanakum, datangkan dalilmu. Ya, sama dengan orang sekarang banyak seperti itu, tapi dia tidak bisa menunjukkan dalil. Nah, kita dalam berislam itu sudah dituntunkan oleh Rasulullah SAW harus memiliki dasar, yaitu Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amro ini ma intamasaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnatar Rasulillah. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat abadan selamanya. Lalu sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi dalam beragama itu harus berpegang, pegang pada dasar. Ya makanya kalau orang ngomong macam-macam, kalau tanpa dasar ya angan-angan saja, amaniyuhum, angan-angan mereka saja. Para bapak dan ibu yang kami hormati, dalam rangka untuk memperkuat keimanan, kita hendaknya meyakini Quran ini betul-betul kebenaran, betul-betul wahyu Allah. Karena banyak orang-orang kafir itu menganggap bahwa Quran itu adalah buatan manusia, buatan Muhammad. Jangankan orang kafir, orang Islam sendiri juga banyak yang seperti itu. Makanya dia milih-milih, ayat ini dipakai, ayat ini enggak. Itu banyak. Nah, tuntutan kita adalah menerima Quran itu secara keseluruhan. Maka di zamannya Rasulullah juga sudah ada orang yang ragu pada Quran itu. Maka terhadap orang yang ragu-ragu kepada Al-Quran itu Allah memberikan tantangan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Lan lamun ana apa sira kabeh iku ragu-ragu marang Quran sing tak turunno nang ngene kawula ingsun Muhammad, gawe satu surat saja. Jangan kroni-kronimu selain daripada Allah. Kalau memang kamu adalah orang-orang yang benar. Ternyata nggak ada yang bisa membuat sampai sekarang. Karena Quran itu mukjizat. Di mana mukjizat Al-Quran? Macam-macam. Dari sisi isinya juga sebagai mukjizat. Dari sisi bahasanya juga mukjizat. Kita lihat dari sisi bahasa. Sisi bahasanya itu luar biasa, cuma kita jarang memperhatikan sehingga kita anggap biasa. Ya, kita lihat Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Matani mim. Ar-Rahmanirrahim. Matani nun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Matani mim. Maliki yaumiddin. Matani nun. Jadi mim nun mim nun mim nun. Itu sajanya abi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Mata ini sini semua. Bersaja A. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mata ini dal semua. Lu indah ini. Tidak ada yang bisa menyaingi. Saat itu memang bahasa di Arab Saudi saat Quran turun ini luar biasa. Quran menandingi itu semua dan sampai sekarang tidak bisa orang membuat. Itu dari sisi bahasa. Dari sisi isinya, nah orang-orang kafir yang selama ini menganggap bahwa Quran itu buatan Muhammad, buatan manusia, setelah dicek betul terkejut dia. Ada seorang profesor doktor dari negeri gajah itu. Gajah itu negeri apa? Thailand ya. Membaca makalahnya orang Amerika bernama Catmore.
berbicara tentang masalah kulit. Diterangkan di dalam makalah itu, kalau kulit itu sudah hangus, maka kulit itu tidak terasa sakit lagi, karena saraf sensoriknya sudah rusak. Itu makalah ilmu pengetahuan. Ternyata ilmu pengetahuan ini dengan Quran pas. Di dalam Quran surat 4 surat An-Nisa ayat 56 disebutkan di situ. Innalladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro kullama nazijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang engkar kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Ini gak percaya Quran dari bono neraka. Ini pernyataan Allah. Kullama nazijat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu hangus, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit itu dengan kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul azaba, supaya mereka bisa merasakan sakit terus-menerus. Ini pas dengan keterangan ilmu pengetahuan tadi. Kenapa Allah mengganti dengan kulit yang baru? Karena sudah hangus. Kalau sudah hangus tidak terasa, maka perlu diganti dengan kulit yang baru. Loh, ini klop. Mukjizat ini. Maka orang kafir tadi yang menganggap bahwa itu buatan manusia, tidak mungkin, karena Nabi kita dia adalah orang yang ummi. Kalau Nabi kita itu seorang dokter misalnya, ya tidak heran. Nabi kita itu seorang yang ummi, kok bisa bicara seperti itu? Wah, tidak mungkin ini buatannya dia. Akhirnya betul-betul diyakini bahwa Quran itu betul-betul adalah agama wahyu. Jadi untuk memperkuat kita dalam meyakini Quran, supaya kita tidak ragu-ragu, makanya Allah sudah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah itu, zalikal kitabu, itu kitab Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang takwa. Nah, ini sebagai pengantar saya yang saya sampaikan, supaya untuk memperkuat kita, keimanan ini diperkuat dengan meyakini Quran sebagai jalan hidup kita. Nah, di samping itu nanti akan bertambah ilmu kita.